warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman peserta lomba FLS 3N yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Izul Himamsyah dari SDN 03 Sarwajadi, Kecamatan Comal. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Damar Wulan. Apa teman-teman? Damar Wulan. Teman-teman, ada yang tahu Damar Wulan tidak? Tidak. Apa? Tidak. Begini ceritanya. Dengarkan ya. Ya. Damar Wulan merupakan abdi dalam kerajaan Majapahit yang bertugas mencari rumput dan memelihara kuda-kuda milik pamannya sendiri, yaitu Patila Gender. Pada suatu hari, Patila Gender memanggil Damar Wulan dan memerintahkan Damar Wulan agar mencari rumput untuk kuda-kuda yang sudah kelaparan. Begini ceritanya. Damar Wulan, kemana? Pohon tadi. Tolong kamu carikan rumput sekarang. Kuda-kudaku sudah kelaparan. Sebentar Bu, paman. Karena sifatnya penurut dan mempunyai paras yang tampan seperti saya, akhirnya salah satu putri Patila Gender, yaitu Putri Ajasmara, menaruh hati pada Damar Wulan. Dan hal itu yang membuat Patila Gender tidak berkenan. Putrinya menaruh hati pada seorang pembela kuda. Damar Wulan pun dijebloskan ke dalam penjara. Begini ceritanya. Keluar! Tangkap Damar Wulan! Tunggu paman, ada apa ini? Kenapa tadi ingin menangkap saya? Apa salah saya, paman? Kesalahan kamu adalah menaruh hati pada putriku Ajasmara. Ngeri! Itu semua tidak benar, paman. Saya tidak pernah menaruh hati pada putri Ajasmara. Wah! Penguat! Jebloskan Damar Wulan ke penjara! Putri Ajasmara yang mengetahui Damar Wulan dijebloskan ke penjara dengan berurai air mata, dia memohon kepada ayahnya untuk membebaskan Damar Wulan. Namun ayah tetap kukuh pada pendiriannya. Begini ceritanya. Untuk membebaskan Damar Wulan, kasihan dirinya bersalah. Tidak. Wah, dengan cara ini agar kamu tidak bertemu lagi dengan Damar Wulan. Ngeri! Pada suatu ketika, kerajaan Majapahit sedang banyak kerusuhan yang dilakukan oleh pemberontak, yaitu Kepemudaan Cuek. Ratu Kencana Wungu
imbalan. Dan saya siap menjadi istrinya. Dan saya angkat orang itu menjadi raja di Majapahit. Sekian dari saya, Ratu Kencana Wungu. Nah, sayembara itu pun terdengar oleh Adipati Blambangan, yaitu Minajindo. Minajindo pun berhasil menumpas gerombolan tokoh mercusuar. Begini ceritanya. Iya, iya, iya. Minajindo pun menagih janji kepada Ratu Kencana Wungu. Tetapi karena wajah Minajindo jelek, Ratu Kencana Wungu tidak langsung menyimpan pemenangnya. Begini ceritanya. Ratu Kencana Wungu, saya telah berhasil menumpas gerombolan tokoh mercusuar dan antek-anteknya. Sekarang mana hadapan saya tuh? Maaf Minajindo, beri saya waktu 1 minggu untuk memikirkan hal lebih dalam tentang itu. Baik Ratu, saya beri waktu 1 minggu untuk kamu memikirkan hal lebih dalam tentang itu. Tapi ingat, kalau kau ingat, saya berserta bala tentara Blambangan tidak akan segan-segan untuk menyerang kembali kerajaan Majapahit. Ingat itu, Ratu. Berikutkan di hari, pikiran Ratu Kencana Wungu pun kacau, memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi Minajindo. Dia pun teringat oleh Damarulan, keponakan Patih Gender yang berada di dalam penjara. Sang ratu pun meminta agar Patih Gender membebaskan Damarulan. Damarulan akhirnya pun bebas dan Ratu Kencana Wungu menceritakan semua tentang Minajindo kepada Damarulan. Damarulan pun pergi menemui Minajindo dan terjadilah peperangan di antara keduanya. Tetapi peperangan pertama dimenangkan oleh Minajindo. Damarulan terluka dan dibawa oleh ayah angkatnya ke Bukit Gunung Mendelem Pemalang untuk memulihkan sakit dari lukanya. Damarulan pun disuruh meminum ramuan serta mandi di Limatung, sumber mata air di Gunung Mendelem Pemalang. Mulai dari Tuk Batur, Tuk Setuk, Tuk Bangkawan, Tuk Sarati, dan Tuk Talaga. Damarulan sembuh dari lukanya dan kembali ke peperangan untuk mengalahkan Minajindo. Dan kali ini Damarulan bekerja sama dengan 2 selir Minajindo, yaitu Dewi Wahida dan Dewi Piangan. Karena mereka disuruh Damarulan untuk mencuri pusaka andalan Minajindo, yaitu Gajah Wesi Kuning. Karena mereka berdua juga terpikat pertamanan Damarulan, mereka pun melakukannya dan Damarulan pergi untuk mengalahkan Minajindo. Begini ceritanya. Minajindo, keluar kau, hadapi aku. Wah, Damarulan, dari mana kamu dapatkan senjata andalan itu?
Iya, iya, iya. Minajigo pun mati di tangan Damarwulan. Dan sebagaimana janji Ratu Penyeremu, Damarwulan diangkat menjadi raja. Sekian cerita Damarwulan dari saya. Tapi sebelum ditutup ada pantun loh. Cakep. Ketupat jangan santet. Cakep. Menawi lebat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi